Baik, Bunda dan Ayah Bunda semuanya, sambil kita menunggu 19.30, izin untuk mengingatkan bagi Ayah dan Bunda yang belum mengisi pretest, diharapkan bisa mengisi pretest terlebih dahulu. Untuk linknya ada di WhatsApp grup ya. Nanti akan dibantu panitia untuk up lagi link pretest supaya nanti kita bisa mengetahui sebelum agenda dimulai dan nanti bisa menjadi evaluasi dalam menyelenggarakan webinar-webinar selanjutnya. Silahkan ayah dan bunda yang masih belum mengisi pretest bisa untuk mengisi terlebih dahulu. Untuk linknya ada di WhatsApp grup. Oke, baik. Karena sudah pukul 19.30, tepat waktu, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai agenda webinar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua yang kami hormati, Profesor Pujianti. Pada malam hari ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seluruh ayah bunda antusias semangat dengan rasa antusias yang tinggi pada malam hari ini kita dapat berkumpul dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipermudah untuk mengikuti agenda webinar yang sangat menarik dan relevan ini bagi kita para orang tua maupun calon orang tua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Wulan Febrianingsih yang akan memandu jalannya agenda pada malam hari ini. Bersama ayah dan bunda, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Dalam agenda ini mengangkat tema mengenai orang tua bijak memilih sekolah, dari potensi anak hingga kesiapan belajar, yang diselenggarakan oleh komunitas ayah bunda istimewa dan Tumbuhpedia. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaan yang luar biasa tentunya dari aktivitas keluarga maupun aktivitas pekerjaan untuk hadir bersama untuk belajar bersama di malam hari ini. Kami mengingatkan kembali kepada ayah dan bunda untuk bisa on cam karena dengan on cam nanti kita akan lebih interaktif dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh narasumber kita pada malam hari ini akan lebih mudah terserap dan tentunya lebih efektif seperti itu. Nah, sebelum memulai acara, di sini saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ayah dan bunda. Boleh dituliskan di kolom komentar ya, kira-kira dari mana saja ya asal dari ayah dan bunda semuanya. Sepertinya tadi dari berbagai macam kota gitu. Saya mulai juga dari diri saya sendiri di kolom chat, nanti dilanjutkan oleh ayah dan bunda semuanya untuk mengirimkan nama dan asalnya dari mana seperti itu. Artinya berbagai daerah ya, ada dari Yogyakarta, dari Jawa Barat mungkin Ibu Eliza dari Lampung, Masya Allah dari Lampung hadir. Kemudian di sini juga ada Bunda Anita dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Tolong tanya apakah ini ada rekamannya. Ada Bunda, jadi sudah di-record nanti akan kami bagikan gitu ya untuk record kita pada malam hari ini. Kemudian ada Bunda Yolanda dari Pekanbaru. Ada Bapak Sigit dari Jogja. Ada Ibu Rian Kurnia dari Banjarbaru Kalsel. Luar biasa ya, dari berbagai pulau, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pekanbaru, Jogja, Lampung, dan sebagainya. Tentu ini menggambarkan antusias kita semuanya sebagai orang tua maupun calon orang tua semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Ada Bunda Nia dari Gresik, Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Oke, ternyata dari berbagai daerah. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu maupun Ayah Bunda yang sudah hadir tepat waktu pada malam hari ini. Pasti kita juga sudah banyak bertanya-tanya ya sebelum mengikuti agenda ini. Sebenarnya untuk memilih sekolah sesuai topik-topik webinar kita pada malam hari ini, pasti banyak pertimbangan ketika kita memilih sekolah anak, seperti kurikulumnya, kemudian karakternya bagaimana, lalu lingkungannya, kemudian jarak dari rumah itu akan seperti apa, apakah jauh atau tidak. Kemudian biaya juga pasti juga mempengaruhi ya ayah bunda untuk menentukan bagaimana menentukan sekolah yang tepat untuk masa depan anak-anak kita. Kalau boleh tahu, ayah dan bunda, boleh dibantu ditulis di kolom komentar lagi ya. Sebenarnya, setiap keluarga itu kan pasti punya pertimbangan yang berbeda-beda untuk menentukan, saya pengen menyekolahkan anak saya di sini misalnya, karena selain akademik, tentu non-akademik juga banyak seperti itu. Kalau dari ayah bunda sendiri, pertimbangan terbesar dalam memilih sekolah sebelum kita mendapatkan materi pada malam hari ini itu, kira-kira yang paling penting apa ya ayah bunda bisa dituliskan? Apakah karena jaraknya atau
biaya atau kurikulum dan sebagainya bisa disampaikan ya Bunda dan Ayah, biar nanti kita sama-sama tahu, oh ternyata poin terbesar adalah di X seperti itu. Dan banyak pertimbangan saat ini marak terjadi juga banyak terjadi fenomena-fenomena yang mana kita agak sedikit mungkin kekhawatiran menyekolahkan anak dengan berbagai kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Pasti itu juga jadi pertimbangan bagaimana kita memilih anak, apalagi anak perempuan yang kita titipkan tanpa terlibat langsung setiap harinya gitu ya, misalnya di pondok dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan ayah dan bunda semuanya gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama nanti bisa sambil dituliskan di kolom komentar. Di sini kita akan dibersamai oleh narasumber hebat kita. Namun sebelum masuki ke sesi inti, izinkan saya untuk membacakan beberapa eh, profil dari beliau. Narasumber kita pada malam hari ini sudah tahu ya semuanya ya Bunda dari pamfletnya, Masya Allah. Beliau adalah Profesor Dr. Pujianti Fauzia MPD dan beliau ini kerap kita panggil sebagai sapaannya Bunda gitu. Beliau juga merupakan dosen Universitas Negeri Yogyakarta pada bidang pendidikan keluarga dan anak usia dini. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta, serta pendidikan magister dan doktornya di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saat ini beliau ini menjabat sebagai Kepala Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta. Selain aktif sebagai akademisi, beliau juga merupakan founder dari Rumah Parenting Indonesia yang selama ini banyak berkontribusi dalam penguatan pendidikan keluarga dan pengasuhan anak. Sehingga memang layak beliau dikenal sebagai ahli parenting ya atau pakar parenting begitu. Beliau juga telah menulis berbagai banyak buku dan melakukan banyak penelitian yang berfokus pada parenting, pendidikan keluarga, kesiapan belajar anak, serta pendidikan anak usia dini. Nah, dengan pengalaman dan keilmuan yang beliau miliki, tentu kita akan mendapatkan banyak wawasan dan ilmu yang berharga pada malam hari ini. Langsung saja, ayah dan bunda semuanya, kita sambut bersama dengan tepuk tangan virtual dan emoji terbaiknya untuk siap mendengarkan dan menyimak materi hebat dari Bunda Profesor Dr. Pujiyanti Fauzia MPD. Kepadanya beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wulan, ayah bunda semuanya. Ayah bunda hebat luar biasa. Di malam-malam, di sisa-sisa tenaga ini masih semangat ya Mbak Wulan untuk diskusi. Apalagi mungkin sekarang sudah masuk bulan Juni dan Juli. Saya juga sama ini sedang hunting sekolah gitu ya. Mungkin ada yang mau ke TK, ada yang cari daycare, SD, SMP gitu ya, atau kayak yang ke SMA bahkan PTN. Semangat selalu. Makasih Mbak Wulan. Apakah langsung atau mungkin ada yang lain Mbak Wulan? Boleh langsung Bunda. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Salam untuk ayah bunda hebat semua. Tadi saya lihat di chat luar biasa ya, yang terakhir ada dari Surabaya hadir, dari Pekanbaru, Kalimantan. Wah, luar biasa. Ternyata bisa se-Indonesia. Ada juga dari Gresik ya, Jawa Timur dan Kalsel. Salam kenal untuk ayah bunda semuanya. Di malam hari ini kemarin tentu kami berterima kasih kepada tim Tumbuhpedia yang sudah memfasilitasi mungkin malam ini kita bisa bertemu walaupun lewat daring. Dan untuk malam ini mungkin tema yang akan kita diskusikan Ayah Bunda adalah terkait bagaimana memilih sekolah gitu ya. Dan ini saya bisa share langsung atau ini ya Mbak Ulan ya bisa share ya sepertinya ya. Bisa Bunda. Bisa ya. Ya, saya izin share screen ya, Ayah Bunda semuanya. Ini kalau boleh tahu, Ayah Bunda siapa yang mungkin putranya satu, atau dua, atau tiga, atau mungkin lima, Hmm. mau pilih sekolah kemana ini, SD,
Sepertinya ini mamah-mamah dan papa-papa muda ya. Ya, saya mohon izin share screen untuk PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bunda. Sudah ya. Nah, ini sudah terlihat ya, Ayah Bunda ya. Jadi mungkin untuk malam ini Ayah Bunda nanti saya akan sedikit mengantarkan saja beberapa materi yang kemudian harapannya nanti bisa lebih banyak mungkin kita berdiskusi terkait bagaimana sih cara kita memilih sekolah dan mungkin bisa menjadi pertimbangan ayah bunda semua. Dan nanti mungkin dari teman-teman panitia juga akan membagikan beberapa instrumen gitu ya untuk mengukur apakah Ananda, anak-anak kita itu sudah siap masuk sekolah SD. Kalau misalnya dari TK ya asumsinya. Berarti ini ayah bunda apakah putra-putrinya dari TK mau ke SD kah? Mungkin nanti bisa di-chat di kolom juga apakah milih SD, SMP, TK atau daycare gitu ya. Tadi seperti disampaikan di awal, Mbak Wulan kemarin kita sempat digegerkan oleh kasus yang luar biasa dan tentu itu menjadi kekhawatiran kita juga bagaimana kita bisa memilih gitu ya lembaga pendidikan yang sesuai dengan harapan kita apakah kemudian nanti kita akan milih half day atau full day. Dan untuk malam ini sebenarnya nanti mungkin ada tiga hal ayah bunda yang akan kita eh, bahas. Yang pertama terkait orientasi masa depan anak dan peran kita sebagai orang tua dalam memilih sekolah. Kemudian yang kedua terkait bagaimana sih tahapan perkembangan anak ketika kita ingin menyiapkan untuk masuk sekolah dan yang terakhir mungkin lebih ke panduan praktis gitu ya untuk memilih sekolah yang tepat. Nah, yang pertama sebenarnya tadi saya mau tanya terkait apa alasan ayah bunda ya, tapi sepertinya tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Wulan, ada beberapa pertimbangan ketika memilih gitu ya lembaga pendidikan. Dan kemarin saya juga sebenarnya ada yang dari Kalteng ya, saya baru dari mana kemarin ya, ada yang dari Kalimantan Barat mungkin atau Kaltim gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di beberapa daerah sepertinya sudah banyak sekolah yang gratis ya ya Bunda ya. Tapi saya lihat di beberapa daerah tetap banyak juga ayah bunda tuh yang memilih eh, sekolah mungkin dengan kriteria tertentu gitu ya. Jadi walaupun mungkin sedikit mahal berbayar, tetapi mungkin karena kita serak dengan lembaga tersebut ya tetap kita memilih itu. Nah, untuk tema pertama ayah bunda mungkin terkait orientasi masa depan anak dan peran orang tua dalam memilih sekolah. Kenapa kemudian kita menjadi sangat penting gitu ya untuk memilih sekolah untuk Ananda karena memang urgensinya itu sekolah yang sesuai gitu kan ya dengan potensi anak itu membuat anak bisa lebih optimal dan bahagia. Nah, bahagianya jangan dilupakan, tidak hanya pinter, tetapi anak juga bisa enjoy gitu ya. Dan kemudian ini mungkin secara keseluruhan di chapter awal yang akan kita diskusikan, ada orientasi itu apa, kemudian mengapa itu menjadi sangat penting, proses orientasinya seperti apa, sampai ke manfaat program ya. Orientasi itu seperti apa. Jadi di sini yang perlu di-highlight sebenarnya mungkin kalau ayah bunda pernah dengar nggak ya pendidikan itu investasi peradaban gitu ya. Jadi mungkin kita pernah dengar gitu ya kasus dulu waktu di Jepang ya, waktu di awal eh, Jepang itu kena bom Hiroshima yang pertama kali dikhawatirkan adalah sisa guru kita ada berapa. Dan kita meyakini betul bahwa pendidikan itu menjadi sangat penting. Nah, ayah bunda mungkin
kalau kita chat tadi, apakah sudah ada jawaban ya, Mbak Ulan tadi apa yang membuat ayah bunda ketika memilih sekolah? Apakah karena tadi ada yang karena kurikulum ya, kesiapan Iya, benar. Bunda Eliza ya, ada Bunda Iya, Eliza. Beliau menyampaikan karena kesiapan anak dan kurikulum. Ada juga Yud. Nah, Yud ini ayah Yud atau siapa ini ya? Pilihannya karena lingkungan sekolah, murid dan guru. Kalau Gusti Ayu Dara, oh dari Jogja, salam kenal. Eh, Bunda Gusti Ayu memilih karena kemandirian dan kesadaran akan lingkungan untuk anak. Oke. Ini ada juga, ini siapa ya? PZ, salam dari Surabaya, tiga putra, satu putri. Wah, ini kayaknya mencari anak putri ya. Pejuang pencari anak perempuan nih kayak seperti saya. Saya juga sama ya, empat putra, satu putri yang terakhir ya. Ada juga Bunda Mariam, satu anak laki-laki mau ke SD. Oke. Bunda Eliza, kembar usia 4 tahun. Wah, Masya Allah ya. Jadi ternyata rata-rata SD, TK ya, PAUD mau masuk SD. Wah, inden sekarang betul-betul ya, ya Bunda. Jadi sekarang itu bukan hanya pesan mobil yang inden ya, tapi pesan sekolah juga inden. Bahkan di Jogja ini ada sekolah terkenal yang indennya sampai tahunan. Masih bayi baru lahir udah inden sekolah SD gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa alternatif jawaban kemarin ketika beberapa orang tua ditanya apa sih alasan ketika kita memilih sekolah. Yang pertama memang karena sekolahnya terkenal, terkenal itu baik karena tentu kualitasnya gitu ya, kurikulum dan lain-lain. Yang kedua itu alasannya karena dekat rumah, ada juga karena pilihan teman, masih ada Bun yang ikut teman udah biar ada temennya gitu ya ke sekolah gitu. Atau karena prestige dan juga fasilitas dari sekolah. Nah, kemarin sepertinya beberapa teman-teman ya di luar Pulau Jawa kami berdiskusi dengan para orang tua kenapa lebih memilih sekolah swasta karena mungkin menilai di beberapa sekolah negeri mungkin fasilitasnya tidak selengkap sekolah yang swasta gitu ya. Jadi walaupun mungkin berbayar, ya nggak apa-apa karena memang fasilitasnya lebih lengkap begitu. Nah, untuk selanjutnya, halo Ade, ini luar biasa ya. Karena mungkin kalau yang sudah terkondisikan bisa tidur gitu ya, bisa main. Tadi kenapa kemarin juga teman-teman luar biasa memilih waktu malam karena memang eh, yang pertama mungkin sudah pulang kerja, ada juga yang masih di jalan mungkin ya ya Bunda. Nah, alasan tersebut juga mungkin sebenarnya eh, sangat apa ya, sangat bisa difahami karena memang untuk orientasi masa depan anak itu memang ketika memilih sekolah tadi disampaikan Mbak Wulan ya Ayah Bunda bahwa kadang dari ketika mulai kita memilih sekolah sebenarnya akan menentukan circle anak-anak kita gitu ya. Ke depannya mau kemana gitu. Dan yang pasti di sini yang dimaksud dengan orientasi masa depan anak itu bagaimana kemudian sebenarnya harapan gitu ya, kemudian pandangan dan perkembangan yang ingin dicapai tentu oleh anak dan harapan orang tua berdasarkan potensi, minat, bakat, dan tentu nilai serta pengalaman yang kelak akan dimiliki oleh anak gitu ya. Sehingga tentu ayah bunda mungkin sebagai orang tua sangat penting untuk mempertimbangkan anak kita ke depan mau memilih sekolah mana sih gitu ya. Sehingga harapannya tentu lembaga tersebut mampu untuk mensupport tumbuh kembang Ananda sejak awal begitu. Nah, Ayah Bunda mungkin di sini sebenarnya peran orang tua dalam pendidikan anak itu menjadi sangat penting ya. Yang pertama
misalnya kita menjadi role model gitu ya, jadi contoh. Jadi anak-anak itu ayah bunda mungkin selain apa ya ceramah seperti ini sepertinya lebih ampuh ketika kita berikan contoh ya bunda ya. Jadi eh, mungkin ayo ayo makan sayur gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah makan sayur, kayaknya anak ya nggak bakal mau gitu ya. Ayo makan apa banyak minum gitu ya. Tapi kitanya setiap hari minum sirup, nanti anak juga ikut gitu ya. Jadi memang kalau kata orang bijak, children see, children do. Jadi anak-anak itu adalah perekam yang luar biasa. Jadi kita harus berhati-hati gitu ya di hadapan anak-anak. Bahkan sebenarnya mereka tanpa sadar mengimitasi cara kita jalan, tertawa gitu ya. Jadi karena kalau lihat anak kita, mungkin kita banyak online, oh apa kita menciptakan saingan sendiri gitu ya. Karena sebenarnya anak kita mereplikasi kita, mungkin bundanya, mungkin juga ayahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, ayah bunda memang peran kita dalam proses pendidikan, baik di lembaga formal gitu ya maupun mungkin di sekolah adalah yang paling penting itu kita terlibat ya di dalam aktivitas anak. Jadi eh, mungkin mohon izin ayah bunda, apakah di sini bundanya ada yang bekerja mungkin boleh raise hand? Ada? Oh ya, oke, Masya Allah ya. Nah, mungkin tantangan buat kita yang ayah bundanya kerja ya, ayah bunda ya, itu adalah keterbatasan waktu ya untuk bagaimana kita terlibat dalam seluruh aktivitas anak, apalagi mungkin dalam proses aktivitas pendidikan di sekolah ya. Jadi harapannya tentu sesibuk apapun gitu ya, nanti kita bisa beraktivitas berpartisipasi di sekolah anak karena ternyata menurut pengamatan kami dan beberapa hasil penelitian di sekolah-sekolah yang bagus secara akademik, biasanya sekolah yang bagus itu pasti komitenya aktif gitu ya. Dan kita mungkin ada yang termasuk yang aktif, ada yang tidak aktif, ayah bunda. Jangan-jangan seperti saya juga ya. Kadang datang, kadang enggak ya Bun ya. Apalagi kalau kita kerja gitu ya. Jadi kalaupun mungkin kita sekali waktu tidak bisa, tapi harapannya nanti sekali-kali gitu ya kita bisa terlibat dalam proses anak. Nah, kemudian yang kedua ada monitor akademik progres, kemudian juga bahkan mungkin kalau anak saya tuh kadang kalau pesen pesen ya, ada aktivitas penting itu udah jauh-jauh hari. Bunda jangan lupa ya, ambil rapot tanggal sekian. Bunda jangan lupa ya, gitu ya. Jadi kita note di agenda kerja kita juga gitu ya. Bukan cuma project aja yang kita tulis, tapi akademik anak-anak dan lain-lain juga kita tulis. Kita apalagi anak saya juga banyak gitu ya, 5. Jadi harus berbagi dengan ayahnya siapa masuk grup yang SMA, yang SMP, yang SD gitu ya, yang TK. Jadi eh, karena kalau saya sendiri juga malah kadang nggak kebuka ya, udah teror mahasiswa banyak WA, jadi kadang grup-grup sekolah juga kelewat. Jadi kami berbagi juga dengan ayahnya untuk siapa yang dimasuk grup sekolah gitu ya. Karena mungkin tidak hanya monitor academic progress ya, anak-anak itu kadang kita juga harus berkomunikasi dengan guru gitu. Karena Ananda itu ayah bunda ya kadang beda sikap antara di rumah dengan di sekolah ya. Jadi memang komunikasi itu menjadi sangat penting dan kita sangat terbantu dengan adanya WAG. Nah, mungkin yang paling penting sebenarnya ya Bunda, ini ya bagaimana kita mungkin salah satunya adalah yang kadang kita kebablasan itu help your child in schoolwork ya. Jadi beberapa orang tua itu membantu mengerjakan tugas itu bukan mendampingi ya, tapi dikerjakan oleh orang tua. Nah ini yang bahaya gitu ya. Jadi karena pengen cepat udah biar ayah kerjain gitu ya. Atau jadi terlalu terlalu semangat gitu ya untuk membantu malah misalnya dikerjakan oleh orang tua. Nah, yang lain adalah provide constructive criticism gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga penting ya. Jadi tidak hanya kita itu ingin anak kita
manut tentu gitu ya, tetapi tidak menghilangkan kreativitas dan kekritisan anak gitu. Jadi kalau anak kita kritis jangan dimarahin ya Bun. Itu penting loh, pinter sebenarnya ya. Ini kenapa? Ini kenapa gitu ya. Kadang kita kan nggak punya waktu untuk jawab gitu. Tapi sebenarnya itu menandakan anak kita itu kritis gitu ya. Dan mungkin kalau di sekolah tidak terfasilitasi, biasanya lari ke kita ya sebagai orang tua. Dan mungkin yang kadang kita lupa adalah celebrate your child sukses gitu ya. Jadi dalam tahapan setiap perkembangan anak ada baiknya mungkin kita juga apa ya memberikan sedikit hadiah gitu ya. Mungkin ketika baik lulus TK gitu ya, lulus SD gitu ya, atau dari kelompok bermain ke TKA gitu ya, atau ketika dia hafal satu surat gitu ya. Jadi hal-hal kecil itu sebenarnya bisa kita apa namanya bisa kita apa hadiahi gitu ya. Nah, yang kedua terkait potensi anak nih ayah bunda ya, karena memang sebagai salah satu tugas orang tua ya bunda adalah mengamati ya. Karena kadang anak kita mungkin di kognitifnya tidak maksimal, tetapi bisa jadi misalnya dia di hal lainnya cerdas gitu. Itu yang penting karena eh, tugas kita itu adalah memetakan potensi anak kita, lalu oh ini loh sekolah yang sesuai gitu ya. Karena saya juga melihat ternyata misalnya ada anak yang eh, apa ya dia senangnya itu ke aktivitas fisik gitu ya. Oh mana ya kira-kira sekolah yang bisa memfasilitasi itu. Sehingga memang tugas kita ayah bunda yang perlu kita sadari bahwa kecerdasan anak itu tidak hanya pada bisa baca, tulis, dan hitung gitu ya. Jadi sekarang anak kita itu sebenarnya apalagi mungkin ditambah dengan informasi yang demikian terbuka. Jadi sekarang itu dikenal dengan multiple intelligence ya. Jadi tidak hanya pada cerdas secara kognitif, tetapi sebenarnya kita juga memiliki kecerdasan yang lain. Nah, idealnya di sekolah itu tidak hanya kognitif saja nih yang difasilitasi, tapi semuanya gitu ya. Jadi kalau memungkinkan ada sekolah, oh dia bagus nih gitu ya. Kognitifnya juga distimulasi, naturalisnya juga oke, musikalnya juga oke, tentu itu bisa maksimal gitu ya. Nah, kira-kira kalaupun tidak bisa, mungkin kita bisa pilih nih salah satu mana yang menonjol. Karena biasanya kan satu sekolah itu punya kelebihan ya. Oh, ada yang menonjol di agamanya, ada yang menonjol di akademiknya, ada yang menonjol mungkin di art gitu ya, di seninya dan lain-lain. Eh, Sehingga mungkin dari sekarang kita bisa memetakan. Bahkan kalau tidak salah di sekolah itu kan ada sekolah olahraga gitu ya. Kalau memang dia punya eh, apa ya body kinestetiknya yang bagus, mungkin bisa dari awal kita petakan, oh bisa nih gitu ya. Jadi sekolah di olahraga. Jadi tugas orang tua sebenarnya dari kecil atau kalau kemarin sepertinya ada juga yang tes psikologi gitu ya. Kemana sih potensinya? Kalau misalnya kita tidak yakin misalnya dengan amatan kita juga bisa sebenarnya ke psikolog gitu ya. Tapi kalau bisa sebenarnya bisa terlihat sih dari kecil mana sih potensi anak kita. Nah, yang perlu diperhatikan juga mungkin ayah bunda sebelum masuk sekolah dan prosesnya mungkin kita juga bisa mengamati kembali ya anak kita itu tipenya yang mana sih kan gitu ya ada yang koleris, sanguinis, flegmatis, melankolis gitu ya mungkin ada sih sanguinis yang begitu ketemu orang baru langsung wah gitu kan ya jadi kita tuh nggak perlu khawatir kadang malah khawatir belum apa-apa udah kenal gitu ya tapi ada yang mungkin sensitif banget gitu ya sulit untuk beradaptasi. Nah, itu juga menentukan mungkin seberapa lama sih kita harus mendampingi anak kita di awal masuk sekolah, kan gitu ya. Dan setelah masuk sekolah pun harus kita amati ayah bunda, iya kan? Tidak hanya lepas udah gitu ya, tapi harus penting gitu ya, anaknya enjoy atau tidak gitu ya. Jadi apalagi mungkin eh, kalau anak-anak kita itu masih bayi, karena dia kan nggak bisa ngomong ya, jadi harus harus betul-betul gitu ya ketika masuk lembaga itu dia bisa enjoy atau tidak gitu ya, karena setiap kepribadian anak sangat berbeda sehingga kemampuan anak untuk beradaptasi juga berbeda. Nah, kira-kira sebenarnya ini yang menjadi pertimbangan juga.
seberapa lama sih nanti mungkin kita menemani anak-anak begitu. Nah, untuk selanjutnya ada juga bahasa cinta pada anak. Nah, mungkin sebenarnya semakin detail kita memberikan informasi kepada guru, sebenarnya lebih bagus ya. Oh, anak ini senang A, B, C gitu kan ya. Apalagi mungkin kalau pengalaman saya dulu waktu awal-awal anak kita masuk daycare ya. Karena anak saya semua di daycare itu, oh, Bu Guru, biasanya sebelum tidur anak saya suka dibacain buku kan gitu ya. Semakin detail informasi itu, anak itu bu gurunya 20 hours. bu gurunya lebih mudah gitu ya. Bahkan untuk SD pun sama. Oh, ini anak saya sukanya ini itu gitu. Jadi kalau dikomunikasikan ke guru sebenarnya lebih sangat membantu guru jadi untuk memberikan pendekatan ke anak gitu. Jadi mungkin tugas kita sebagai orang tua, ayah bunda untuk sebelum kita memilih sebenarnya melihat potensi anak kita, karakter, sehingga ke depan tuh bisa menentukan, oh ini loh sekolah yang pas untuk anak-anak kita begitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin ayah bunda adalah terkait kesiapan sekolah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kesiapan sekolah ya? Jadi sebenarnya ini juga menjadi sangat penting atau isu yang sedikit jarang dibahas sih sebenarnya gitu ya. Karena kadang kita apa banyak orang itu berpersepsi bahwa kesiapan sekolah itu hanya satu aja, bisa baca tulis hitung ya Bun ya. Padahal sebenarnya bukan hanya bisa baca tulis hitung gitu ya. Jadi kesiapan sekolah itu menjadi sangat penting karena sebenarnya kesiapan sekolah itu menentukan apakah Ananda itu sudah siap gitu ya. Apakah aspek-aspek perkembangan mereka tidak hanya kognitif tapi yang lebih penting justru sosial emosional, bahasa gitu ya, motorik, bahkan misalnya kemandirian itu Ananda sudah bisa mengikuti gitu. Jadi sebenarnya kesiapan sekolah itu bukan hanya pada kognitif, di beberapa sekolah tidak mewajibkan Ananda untuk bisa baca gitu ya. Nah, masalahnya di satu sisi memang di pemerintah itu tidak mewajibkan harus baca. Tapi masalahnya kurikulumnya sudah siap baca. Kalau ya Bunda merhatiin ya. Jadi anak saya juga termasuk yang nomor satu ketika masuk SD itu belum lancar baca. Jadi dia perlu penguatan sekitar 2 bulan ya untuk ada belajar tambahan biar ngikutin temennya gitu. Karena sekalipun tidak diwajibkan gitu kan ya, masalahnya seluruh perangkat SD itu sudah modelnya siap baca. Coba kalau ayah bunda perhatikan ya. Jadi walaupun tidak diwajibkan, tetapi masalahnya sudah siap baca. Sehingga sekarang hampir semua lembaga pendidikan PAUD, TK itu memberikan penguatan di persiapan kurikulumnya itu anak-anak harus bisa baca, tulis, dan hitung. Belum lagi mau masuk sekolah favorit bukan hanya baca tulis gitu ya, tapi berhitungnya udah sampai ratusan. Jadi luar biasa ya. Jadi salah satu mungkin kesiapan sekolah itu yang perlu di-highlight tidak hanya pada kognitif sebenarnya, tetapi juga misalnya ada kompetensi sosialnya sudah siap atau belum gitu ya. Kemudian kematangan emosi, kemudian kemampuan bahasa sampai ke mungkin kemampuan secara umum ya anak kita untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Jadi kesiapan sekolah ini luar biasa, perlu kita siapkan gitu ya. Bahkan mungkin tidak hanya sebulan 2 bulan ini ya, ya Bunda ya. Eh, Bahkan sudah bertahun-tahun ya. Eh, Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan, nanti kita coba bahas Ayah Bunda. Nah, untuk terkait framework gitu ya, kesiapan sekolah, sebenarnya di sini ada kesiapan sekolah lingkupnya keluarga, ada juga secara sistem gitu ya. Nah, untuk kesiapan sekolah secara personal yang tadi ya, secara keluarga di lingkup anak-anak itu tadi ada aspek sosial, emosional dan lain-lain. Nah, sebenarnya secara sistem ini yang jarang kita perhatikan gitu kan ya. Jadi sistem kita sebenarnya belum siap gitu ya. Di satu sisi tidak mewajibkan baca,
tapi anak harus siap baca gitu kan. Kalau zaman dulu kan ini Budi masih gitu ya, ayah bunda ya, atau kita sudah dulu udah langsung baca. Kayaknya udah baca juga langsung ya Bun ya dulu ya. Tetapi lebih longgar lah gitu. Jadi memang sekarang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya Bunda ya. Jadi nanti kita pun ketika memilih sekolah harus diperhatikan nih misalnya kesiapan keluarga ya. Secara finansial, secara banyak hal gitu ya. Nanti mungkin kita bahas juga. Lalu ini yang kesiapan sekolah ya atau kesiapan pendidiknya ya Bunda itu juga perlu kita perhatikan loh ya. Karena ini menjadi sangat urgent nih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat apakah pengalaman guru gitu ya ketika memberikan apa materi atau ketika berkomunikasi gitu. Maka sekarang sebenarnya di sekolah itu kan ada yang sekolah ramah anak ya Bun ya. Jadi itu sebenarnya juga salah satu tanda oh berarti ini bagus nih gitu karena sekolah tersebut kalau sekolah ramah anak kan sudah mempersiapkan berbagai hal lah ya untuk anak-anak itu lebih lebih nyaman begitu ya. Ada juga di sini kesiapan komunitas atau kesiapan sistem gitu ya. Nah, kalau sekarang ayah bunda wajib belajar kita misalnya 13 tahun karena 12 tahun plus PAUD gitu. Jadi wajib untuk anak yang mau sekolah ke SD itu harus PAUD dulu. Makanya sekarang kebijakannya itu 13 tahun. Nah, oke, kemudian untuk selanjutnya, nah ini yang tahapan perkembangan anak dan kesiapan masuk sekolahnya nih ayah bunda ya mungkin nanti bisa ngamatin juga gitu ya. Ada 5 disebutnya the 5S gitu ya. Secure to be solo, set up for the day, skills to remove barriers, social skill, dan yang terakhir itu adalah self-driven progress. Nah, yang pertama mungkin di sini ya terkait solo gitu ya. Jadi solo itu mengacu pada kemampuan anak untuk merasa aman gitu ya. Dia udah pede nih gitu ya ketika beraktivitas tanpa didampingi orang tua atau pengasuh. Tetapi di satu sisi gitu ya, secure attachment-nya atau kelekatannya itu tetap ada tetapi tidak sampai terlalu melekat gitu kan. Ada anak ya pisah dikit langsung gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya kita bisa ngamati nih anak udah berani nih gitu ya. Mungkin lihat orang tuanya dari jauh, udah berani gitu ya, mudah beradaptasi gitu. Eh, nah biasanya ayah bunda kalau di beberapa SD tesnya kan suka ada tes ya. Nah tesnya ini jangan mungkin kita pahami bahwa tes itu untuk menentukan anak diterima atau tidak. Sebenarnya tes dari sekolah itu berfungsi untuk mengetahui sebenarnya kemampuan anak sampai mana gitu. Nggak boleh sebenarnya anak dites untuk menentukan apakah si anak itu diterima atau tidak. Jadi idealnya justru ketika mengadakan tes, beberapa SD itu salah satu tesnya adalah ini Bun, solo gitu ya, secure attachment nih. Anak dimasuk sekolah, ditinggal kan gitu ya. Lalu dijemput lagi siang gitu untuk sekolah itu melihat apakah Ananda sudah memiliki kemampuan kepercayaan diri untuk dia dalam tanda petik ya berpisah dari orang tua gitu. Jadi sebenarnya bisa bisa terlihat ya. Nah, bagaimana cara kita mungkin untuk membuat anak itu secure attachment-nya ya. Jadi mungkin ada beberapa tips sebenarnya yang mungkin akan kita bahas gitu ya. Tapi mungkin nanti ya karena ada beberapa materi mungkin kita selesaikan dulu sampai ke kesiapan dulu yang harus disiapkan seperti apa. Yang pertama kita baru membahas untuk secure attachment atau kelekatan yang aman ya. Yang kedua ini nih Bun ya, setup ready to be there. Nah, ini juga menjadi sangat penting ayah bunda karena setup ini terkait dengan tadi tidak hanya pada kognitif nih, justru pada fisik, emosional dan praktis. Nah, ini yang kadang mungkin harus kita siapkan jauh-jauh hari Bun. Datang tepat waktu gitu kan. Misalnya di TK jangan dibiasakan anak kita terlambat nih. Jadi kalau masuk TK itu, kalau masuk jam 8, idealnya 7.30 anak sudah di sekolah.
Kenapa harus lebih awal di TK? Karena ayah bunda anak itu butuh fase transisi dari rumah ke sekolah. Maka biasanya dianjurkan kalau masuk jam 8, 7.30 sudah di sekolah, biar si anak dia bisa main dulu gitu ya. Sehingga jam 8 tuh udah siap. Nah, salah satu latihannya adalah bisa nggak ya anak kita itu mungkin untuk ketika di TK nih nggak telat ya. Kadang kan ada yang anak suka bangun malam, ada nggak Bun? Masih yang tidurnya malam gitu sehingga pagi itu sulit untuk bangun. Nah, ini kan juga butuh kesiapan kita sebagai orang tua ya. Kemudian yang kedua membawa perlengkapan yang diperlukan gitu ya, memahami sudah paham aturan terkait sederhana ya, aturan sederhana. Oh, di kelas harus duduk manis misalnya ya, kemudian harus mendengarkan guru. Jadi beberapa hal yang mungkin sebenarnya bisa kita latih gitu ya dari sejak Ananda dari TK. Salah satunya misalnya sudah bisa menyiapkan tas sekolah sendiri ya. Bahkan sudah bisa memakai seragam gitu ya. Dan di sini bisa mengikuti rutinitas pagi sebelum berangkat ke sekolah. Jadi memang kesiapannya mungkin tidak hanya sekarang, tapi sebenarnya kemarin ya, dari kemarin sejak di semester akhir, terutama kalau di TKB. Nah, yang ketiga ini adalah skills reducing join in barriers. Jadi keterampilan untuk mengurangi hambatan ketika kita akan berdiskusi gitu ya. Nah, ini juga menjadi sangat penting karena kembali sebenarnya ayah bunda tadi tergantung karakter anak ya bun ya. Ada anak yang sulit adaptasi, ada yang cepat gitu. Jadi mungkin tapi kita sudah bisa sebenarnya melatih gitu ya dari awal untuk biar bagaimana ya biar barriers atau hambatan-hambatan anak untuk main dengan yang lain itu misalnya bisa minim gitu ya. Di sini eh, targetnya karena anak bisa punya teman baru kan, karena kalau di sekolah mau nggak mau kan dia akan siap dengan karakter anak yang berbeda-beda begitu. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya social increasing enjoyment potensial. Jadi bagaimana misalnya di sini keterampilan sosial anak itu sebenarnya membuat si anak nyaman dan bahagia ya. Jadi kita bisa mengajarkan anak terkait empati, kerjasama, berbagi. Jadi sebenarnya kalau anak-anak kita udah bisa ini, dia sebenarnya sudah siap tuh untuk masuk ke SD gitu ya. Dan yang terakhir ada yang namanya self driven. Di sini bagaimana sih eh, apa ya dorongan internal dari anak itu mungkin lebih besar gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa melatih anak itu tanggung jawab gitu ya pengendalian diri maupun kita latih dengan memecahkan masalah sederhana. Nah, kemudian ayah bunda, nah adapun mungkin bagaimana berarti bun kalau misalnya kita sudah paham karakter kita, sudah paham potensi anak kita, lalu pilihnya yang seperti apa gitu kan ya. Jadi kita sudah tadi pada fase kenali anak Anda. Nah, sekarang adalah pahami sekolah yang akan kita pilih ya, kan gitu. Kurikulum gitu kan, guru, program, lingkungan, komunikasi, dan yang penting mungkin sebenarnya biaya juga ya. Karena kan kita pilih sekolah mungkin harus menyesuaikan dengan kemampuan juga begitu. Karena mau tidak mau, walaupun mungkin ada beberapa yang sebenarnya gratis gitu ya, tapi ada juga yang sekolah internasional mungkin biayanya juga internasional ya Bun ya. Jadi kalau di Jogja itu lengkap, mulai yang berbayar gitu, ada yang gratis gitu. Jadi pilihannya luar biasa banyak sekali. Nah, untuk beberapa hal tadi sebenarnya ayah bunda mungkin sebenarnya perlu kita amati terkait kurikulum ya. Nah, kurikulum ini sebenarnya bisa ayah bunda cermati. Mungkin rata-rata sekarang kan sekolah punya website ya. Aktivitasnya apa, lalu profil gurunya seperti apa, fasilitasnya bagaimana gitu ya. Kalau perlu bahkan sebenarnya ya bunda lakukan riset dan kunjungan nih. Dan anak juga diberikan kesempatan untuk
memilih gitu ya, memutuskan. Jadi bukan hanya kita sebagai orang tua, tapi anak juga dilibatkan gitu. Karena anak itu biasanya kan lebih sensitif ya. Aku mau yang ini bun gitu, aku yang ini bun gitu. Jadi karena saya pernah beberapa kasus ada yang misalnya anaknya sebenarnya kemampuan akademiknya biasa, tetapi orang tuanya yang punya apa ya, mungkin terlalu semangat untuk pengen anaknya masuk ke sekolah X gitu, yang favorit banget. Padahal kami sebagai gurunya, karena saya dulu sebelum ngajar kan juga ini ya, sebelum ngajar di kampus, guru PAUD sudah disampaikan, Bun, ini Ananda belum siap tahun ini ya, kalau mau masuk baiknya tahun depan gitu ya. Kadang kan guru memberikan rekomendasi itu, tapi orang tuanya terlalu semangat, enggak anak saya mau masuk sekolah favorit gitu ya. Dan entah bagaimana, tetapi tiba-tiba diterimalah gitu ya anak tersebut di sekolah favorit. Dan yang terjadi ternyata anaknya nggak kuat juga gitu ya, sakit dan lain-lain. Sehingga mungkin yang perlu difahami memang ini menjadi sangat penting sih untuk bagaimana sebenarnya mungkin beberapa tips di sini ya Bunda, kita bisa langsung loh ngunjungin sekolah gitu ya. Beberapa sekolah kan biasanya membuka ya, ada bisa boleh observasi gitu ya, tanya ke guru, bahkan bisa tanya mungkin minta testimoni ya dari para orang tua seperti apa gitu. Nah, yang tadi yang perlu di-highlight sebenarnya libatkan ya anak-anak gitu. Jadi ajak anak untuk diskusi. Jangan salah walaupun masih TK ya Bun ya. Jadi biasanya dia udah punya pikiran sendiri mau kemana gitu. Didengarkan pendapatnya. Biasanya anak yang terlibat ketika memutuskan itu dia lebih semangat gitu ya. Sehingga misalnya nah ini yang disesuaikan tadi empat ya. Bagaimana dengan tujuan? Nah, mungkin di sini ada yang, oh saya pengen berbasis agama, saya pengen berbasis nasional, saya pengen yang kalau di Jogja kemarin ada yang TK-nya itu eh apa namanya ya? Teman-teman yang nggak makan daging itu apa namanya, Ayah Bunda? Dari kecil. Vegetarian ya, Bunda. Vegetarian, betul. Misalnya ada sekolah yang memang vegetarian, Bun, gitu. Ya. Jadi ya eh, masing-masing sekolah itu kadang punya kekhasan. Nah, nanti tinggal ayah bunda yang kok saya pasnya yang mana, mungkin itu yang bisa kita tentukan. Dan beberapa mungkin tips untuk anak masuk sekolah sejak awal ini mungkin Bun yang harus dilatih jauh-jauh hari. Yang pertama tadi ya bangun kelekatan yang aman, kemudian juga menjaga rutinitas bangun pagi ini yang berat nih. Apalagi kalau habis libur panjang kan tidur malam nggak apa-apa gitu begitu masuk sekolah gabrangan misalnya kesiangan gitu ya. Kemudian latih kemandirian, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, kemudian stimulasi kemampuan dasar. Ya, saya yakin mungkin dari TK sudah diajarkan begitu. Kemudian tadi kenalkan lingkungan sekolah ya, ajak anak berkunjung, bahkan tadi kita eh, minta untuk berpartisipasi memilih gitu bahkan mengamati gitu ya sampai memutuskan ya. Kemudian mengelola emosi anak, menjaga pola hidup sampai memberikan motivasi. Beli mungkin sepatu baru, seragam baru gitu ya, tas baru sehingga membuat anak-anak itu dia lebih semangat. Nah, nanti untuk checklistnya Ayah Bunda mungkin akan di-share juga oleh teman-teman panitia sehingga sejauh mana sih sebenarnya Ananda kita tuh siap gitu ya masuk sekolah. Dan kemudian yang terakhir, terima kasih ya Ayah Bunda. Jadi mungkin sebenarnya pendidikan anak kita itu bukan hanya mempersiapkan eh, anak untuk masa depan, tapi yang perlu di-highlight sebenarnya ketika anak mengalami proses pendidikan itu juga menjadi bagian kehidupan anak, sehingga bagaimana kita bisa memberikan pengalaman yang positif dan membahagiakan. Mungkin itu ya, Mbak Ulan, dari saya untuk mengantar diskusi, karena sepertinya di Zoom juga banyak banyak pertanyaan. Makasih, mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Ulan. Makasih. Baik, terima kasih Bunda.
Luar biasa sekali ya, ya Bunda. Kita berikan apresiasi terbaik kepada Bunda Profesor Pujiyanti Fauzia atas pemaparan materi yang sangat kaya wawasan dan membuka perspektif kita mengenai bagaimana memilih sekolah yang tepat sesuai dengan potensi dan kesiapan anak. Terima kasih Bunda atas ilmu yang telah dibagikan, dan saya pribadi tadi juga mencatat beberapa banyak poin yang sangat penting di malam hari ini, bahwa ketika memang memilih sekolah itu bukan hanya sekolah yang terbaik, tetapi memang mencari sekolah yang bisa membuat anak merasa enjoy dan bahagia, juga mengamati karakter sejak dini, juga memetakan potensi anak dan kesiapan dari keluarga, dan masih banyak lagi. Dan antusias dari Bunda dan Ayah semuanya ternyata sudah banyak yang bertanya ya, selain di kolom komentar, tadi juga sudah ada yang raise hand seperti itu. Langsung saja yang ditunggu-tunggu yaitu sesi diskusi. Di sini untuk teknis diskusi akan kami berikan kesempatan pertama untuk termin satu oleh tiga penanya terlebih dahulu. Silahkan bagi Ayah dan Bunda yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mumpung ada kesempatan luar biasa dengan pakarnya gitu ya, bisa raise hand terlebih dahulu. Untuk tiga penanya nanti kami pilih, kami persilahkan. Silahkan Ayah dan Bunda, tadi sepertinya sudah ada yang raise hand ya, bisa diulang raise handnya lagi. Oke, baik. Di sini sudah ada Bunda Anita Yunita. Oke, satu dulu, mungkin nanti yang kedua dan ketiga bisa raise hand juga ya Ayah dan Bunda. Kepada Bunda Anita kami persilahkan. Iya, halo. Halo Bun, Iya, suaranya maaf ya saya. Apa suaranya sudah jelas belum ya Ibu ya? sudah, Alhamdulillah, sudah jelas Bun. Sudah jelas ya. Oh ya. Ya baik. Maaf saya masih off kamera ya karena sedang di dapur. Oke, Oke. baik. Eh, Sebelumnya terima kasih untuk penjelasannya, gitu ya, sangat detail sekali meskipun dalam waktu yang singkat. Tapi apa ya, jujur saya baru pertama kali juga ya melihat seminar yang detail seperti ini ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya Bu, jadi kan untuk kondisi anak saya itu di bulan Juli nanti itu usianya 5 tahun 6 bulan. Nah, kebetulan kan memang anak saya dan saya beserta dengan suami itu memang kami itu beda kota. Hmm. Nah, jadi saya tuh ada pertimbangan untuk gap year kan anak saya sampai saya selesai kontrak kerja karena memang tidak memungkinkan untuk anak saya itu saya bawa sekolah ke luar pulau di kota Balikpapan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saya tuh masih agak apa ya, kadang tuh kalau misalnya secara kesiapan yang tadi Ibu sebutkan, secara sosial, bahasa dan segala macam poin-poin itu sebenarnya anak saya itu sudah termasuk apa ya, mampu gitu dan dia tipikalnya kan anak sanguin ya. Jadi dia tuh gampang banget bersosialisasi. Nah, cuma memang PR-nya anak saya adalah satu karena dia berbeda kota dengan saya. Anak saya di kota Surabaya, saya di Balikpapan. Jadi saya merasa itu saya susah gitu untuk maksudnya in charge yang seperti di poin tadi itu ya, in charge langsung kayak dia dalam aktivitas sekolah, dalam proses dia mengajari dia PR gitu. Jadi memang selama itu banyak dihandle itu sama suster gitu. Nah, dan memang ada mertua saya. Nah, cuma saya lihat semakin bertambah usia dari usia 4, usia 5, mungkin dia punya kehendak sendiri ya. Itu tuh semakin tidak terkontrol gitu. Apalagi kalau bertemu dengan saya ketika saya kunjungan ke Surabaya. Kalau lewat apa video call, saya selalu video call. Sebulan sekali saya berangkat ke Surabaya gitu. Tapi sepertinya tuh tidak bisa tercatch up gitu bondingnya itu. Nah, jadi kalau dari Ibu, pendapat Ibu sendiri, apa saja yang perlu saya pertimbangkan ya untuk benar-benar yakin untuk saya gap year-kan anak saya? Dan kalaupun ternyata di gap year-kan pun, apa ya yang harus dipertimbangkan? Kayak misalnya pemilihan sekolah kan tentu tidak bisa ya, Bu ya. Nah, apakah mungkin ada rekomendasi, maksudnya pendekatan untuk anak yang mau persiapan untuk masuk SD? Rencananya saya tunda 1 tahun kan usianya masih 6 tahun 5 bulan, masih lebih matang menurut saya. Em, Apa ya lebih baik homeschooling atau mungkin les tapi les-les dengan sesuai dengan minat bakat atau baiknya bagaimana ya Bu? Mohon arahannya. Terima kasih. Oke, makasih Bunda Anita. Langsung atau gimana Mbak Ulan? Langsung Boleh dulu Bunda? ya. Ya, silakan Oke. Bunda untuk bisa dijawab. Ya, makasih Bunda Anita untuk responnya yang luar biasa. Tadi disampaikan berarti LDM ya Bun ya? Iya betul Bu. LDM, nggih, nggih.
Ya, jadi memang salah satu mungkin tantangan terbesar ketika kita jauh dari anak, memang attachment kelekatan kita dengan anak itu tetap berbeda ya Bun ya, sekalipun mungkin kita telepon gitu. Jadi saya juga dulu pernah ada kasus teman saya harus kuliah keluar. Nah, jadi ada harus berjauhan begitu usia 6 bulan ya, walaupun sering telepon ketika datang gitu ya, namanya online dengan langsung kan tetap berbeda ya Bun ya. Jadi berjuang, wah luar biasa ini Bunda Anita, karena kan mungkin juga untuk anak tidak mudah untuk kemudian apa namanya bisa dekat begitu secara emosional dan lain-lain ya. Karena bisa jadi mungkin ketika kita telepon dengan kita datang langsung begitu, tadi mungkin ada sedikit dibahas sebenarnya terkait bahasa cinta anak. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa terpenuhi sehingga beberapa tadi mungkin beberapa apa masa bukan masalah ya yang disampaikan Bunda Anita misalnya oh anak pengennya ini atau itu gitu ya. Karena memang mungkin tantangannya itu bagaimana kemudian nanti eh, kita di sisi lain harapannya bisa segera nyusul gitu ya ke ikut Bunda Anita. Nah, apakah pertimbangannya mau di apa namanya? Di berarti sekarang posisinya sekolah di TK ya, Bun ya? Iya, betul Bu. Sekarang TKB. Oh, TKB ya. Mm. Jadi sebenarnya kalau misalnya Ananda sudah TKB, kira-kira kalau nyusul butuh waktu berapa bulan lagi nih, Bun? 1 tahun ya? Iya, 1 tahun lagi baru selesai. Oh. Terus 1 tahun lagi baru selesai. Jadi mungkin pertimbangannya sebenarnya kalau di Jogja, beberapa sekolah itu membolehkan usia 6 tahun setengah, Bun, untuk masuk SD. Di Jogja atau di Surabaya ya, Bun ya? Surabaya tadi ya? Iya, di Surabaya ini nanti Surabaya. per 5 tahun 7 bulan diperbolehkan malahan Bu. Oh ya betul. Jadi di beberapa sekolah swasta memang boleh Bun untuk anak itu masuk di usia 6 tahun. Jadi mungkin Bunda nanti bisa gimana ya? Betul juga karena mengamatinya kan juga terkendala jarak gitu ya. Tetapi sebenarnya mungkin kita bisa nitip ke neneknya atau minta pertimbangan gurunya juga, Bun. Apakah anak kita mungkin siap untuk masuk sekolah? Bahkan kalau kita tidak yakin, sebenarnya kita bisa meminta fasilitasi dari psikolog, Bun. Karena memang ada tesnya biasanya. Jadi kalau kita yakin, oh anak kita siap nih masuk SD, mungkin kalau pertimbangan saya akan lebih baik kalau nanti anak kita tetap ikut SD aja nggak apa-apa gitu. Ya kan? Nanti tahun depan misalnya ada kesempatan untuk lanjut, pindah misalnya gitu. Jadi kalau menurut saya bisa yang pertama, kalau memungkinkan minta pertimbangan pengasuh sama neneknya. Kalau misalnya kita nggak yakin, datang aja langsung ke psikolog karena biasanya ada beberapa tes yang psikolog berikan. Nanti psikolog itu akan memberikan rekomendasi gitu. Jadi di beberapa sekolah kami juga sama, ada anak yang nggak bisa baca tulis hitung. Tapi kalau menurut psikolog, biasanya ada psikolog yang ditunjuk oleh mitra sekolah. Oh siap, tetap masuk bisa gitu. Anak saya juga gitu sama, belum bisa baca, tapi secara sosial dan lain-lain bisa, akhirnya tetap masuk. Alhamdulillah bisa ngikutin juga. Jadi nanti mungkin kalau kalau tadi menurut Bunda dan hasil misalnya tanya ke ahli psikolog ternyata siap, mungkin kalau menurut saya karena sudah TKB ya, karena kalau ngulang sebenarnya kasihan juga Bun, kan materi dan lain-lain bisa jadi sama gitu ya. Kalau pilihan lain tadi homeschooling juga sebenarnya bisa homeschooling, tapi kalau homeschooling baiknya nanti tetap terdaftar ya di PKBM atau di SKB sehingga ketika anak 1 tahun belajar itu tetap tercatat dan biasanya punya NISN Bun. Jadi nanti kalaupun pindah ke ikut Bunda itu anak-anak apa yang sudah dibelajari kan tercatat ya di apa di sistemnya
Dikbud gitu. Jadi tetap nanti bisa lanjut nih pendidikannya walaupun beda pulau gitu. Jadi mungkin kalau pendapat saya tadi yang pertama sebenarnya nanti panitia akan memberikan beberapa instrumen untuk diamati apakah siap atau tidak. Tapi mungkin kalaupun apalagi kalau sudah ada pengasuh ya Bun ya bisa minta tolong nanti diliatin gitu ya. Mungkin nanti diamati dari ada neneknya pengasuh gitu ya rata-rata berapa karena memang kalau tidak salah kami mendesain ada skornya juga nih. Jadi sudah siap atau belum. Tapi kalaupun belum yakin mungkin bisa datang ke psikolog lalu kemudian kita coba tes. Kalau memang anaknya sudah siap, saya pikir kalau misalnya gap year-nya malah mengulang 1 tahun kok anaknya kasihan gitu karena biasanya kan belajarnya sama hanya mungkin lingkungannya yang berbeda apalagi misalnya si anak di sekolah yang sama walaupun materinya sama tapi bisa jadi kan temennya beda gitu ya tapi menurut saya sih bagusnya tetap lanjut gitu ya di SD. Kalaupun mau memilih homeschooling, nanti tetap didaftarkan di PKBM atau di SKB, sehingga nanti hasil belajar Ananda tetap bisa kita lanjutkan di tempat Bunda Anita. Begitu misalnya pindah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan Bunda Anita untuk bisa apa namanya smooth gitu ya transisi karena memang perjuangan luar biasa begitu kita harus berjauhan. Tapi kalau sudah biasa, kemarin saya juga ketemu dengan teman seperti itu ya, bundanya kadang ke Bali, kemana-mana saya juga sama tuh sering ditinggal. Tapi karena sudah terkondisikan, biasanya anak-anak survive mandiri gitu. Kalau udah besar tuh masak sendiri apa sendiri. Semangat Bunda Anita ya. Iya, baik Bu Puji, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Bunda sudah menjawab pertanyaan tadi dari Bunda Anita ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Selanjutnya masih ada pertanyaan tadi sepertinya ada dua yang raise hand. Seperti itu ada Bunda dari Durarin Ashfama, Bunda Nuha kalau tidak salah ya. Kepada Bunda dari Durarin Ashfama kami persilahkan terlebih dahulu. Eh, baik, terima kasih. Terima kasih Ternyata Kakak. ada ya. Nggih, Monggo silakan. nggih Bunda Pujianti matur nuwun untuk waktunya dan Kak Ulan untuk panitia. Ngapunten saya off kamera karena kondisinya pilek sekali, jadi sepertinya nggak enak menampakkan wajah ini. Oke. Nggih, sebenarnya beberapa hal sudah secara tidak langsung dijawab nggih oleh Ibu Pujianti tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan itu lebih ke teknis nggih Bu Puji. Jadi kan di penjelasan tadi itu kan ada banyak sekali ya aspek-aspek atau faktor-faktor yang bisa menjadi indikator anak itu siap masuk sekolah dasar atau mboten kan begitu. Namun saya yakin masing-masing sekolah itu kan punya apa ya ketentuan yang mungkin berbeda begitu. Nah, bayangan saya mungkin karena eh, Bu Pujianti ini kan seorang akademisi juga yang juga banyak bersentuhan dengan artikel jurnal begitu kan. Bu. Jadi mungkin eh, bolehlah diberikan sebuah apa ya instrumen penilaian yang baku begitu yang sifatnya sudah lolos uji akademis. Bagaimana kita orang tua itu bisa memakai lembar asesmen ini untuk bisa menilai anak-anak kita atau bahkan tidak hanya anak-anak kita tapi juga anak-anak dari teman mungkin atau dari saudara kita yang itu memang sudah baku begitu Bu. Jadi kita ya, yang namanya orang tua tentu anak persiapan sekolah itu juga biaya banyak juga. Jadi kalau memang sebelum ke psikolog begitu nggih, sebelum ke pihak sekolah kita sudah bisa minimal memberikan asesmen meskipun belum diagnosis, itu akan jauh lebih meringankan begitu langkah kami dalam melihat anak ini sudah cocok atau sudah siap atau belum begitu dalam apa namanya fase pendidikannya ke sekolah dasar itu. Nah, tadi Bu Pujianti juga sudah menambahkan ya salah satu apa namanya caranya nggih langsung ke psikolog. Cuman kalau bisa sebelum ke psikolog itu ada lembar asesmen yang memang sudah
teruji apa ya ilmiah dan juga akademis mungkin dari apa ya terakui begitulah dari karya-karya mahasiswa S3 ataupun S2 kan jauh lebih powerful begitu loh Bu Puji. Itu saja sih Bu karena saya sendiri sekarang lagi eh, mengambil mengerjakan tesis sebenarnya di Dikdas gitu ya. Jadi eh, banyak sharing dengan orang tua itu juga sepertinya beliau-beliau itu kalau untuk mencermati dan harus merinci sendiri faktor-faktor yang mungkin seperti barusan dijelaskan oleh Bu Pujianti itu karena beliau-beliau itu bekerja sepertinya nggak bisa sangat apa ya sangat rinci dan ilmiah sekali begitu. Jadi kalau mungkin ada dari akademisi yang langsung bisa dikopas kemudian di print sendiri di rumah itu kan jauh lebih praktis begitu maksud saya. Begitu saja Bu Pujianti matur nuwun sangat nggih. Eh, Langsung ini. Ya, silakan Bunda. Ya, makasih untuk berarti bukan Bunda ya, ini Yanda, Pak Durarin, untuk beberapa pertanyaan dan masukan. Betul sekali tadi memang kalau kita ke psikolog itu lumayan juga berbayarnya. Dan untuk instrumen sebenarnya sudah kami siapkan ya, Ayah Bunda. Hanya memang untuk apa namanya instrumen yang kami siapkan memang terus terang mungkin belum divalidasi ya oleh ahli yang lain, tetapi oleh teman-teman sudah disiapkan sehingga mungkin bisa jadi salah satu instrumen yang dipakai. Nanti kami akan share juga Ayah Bunda terkait panduan toolkit kesiapan sekolah sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Dikdasmen. Jadi nanti mungkin ada beberapa apa ya toolkit yang bisa di-share ke ayah bunda minimal untuk mungkin mengamati awal begitu. Kalau kita rasa misalnya oh anak kita siap nih dan kita sudah yakin bisa ya sudah oke nggak masalah. Tetapi kalau ada kendala seperti Bunda Anita misalnya karena tidak bisa mengamati langsung gitu ya atau misalnya tidak yakin dengan penilaian ya sudah misalnya kita ada rezeki lebih ya sudah deh ke psikolog. Tapi kalau misalnya ayah bunda siap, nanti kami akan share ada instrumen yang sudah disiapkan untuk pengamatan. Berikut nanti juga toolkit yang disiapkan oleh Kementerian Dikdasmen sehingga nanti bisa ayah bunda pakai juga begitu ya. Ayah bunda jadi sudah kami siapkan sebenarnya dan mungkin akan kami share lewat teman-teman dari panitia mungkin di WAG ya untuk kami share. Mungkin itu Ayah Bunda. Baik, terima kasih kepada Bunda Puji atas tanggapan dan jawabannya untuk ayah dari Durarin Ashfama tadi ya. Nanti insya Allah akan kami share melalui WhatsApp grup seperti itu. Baik ayah dan bunda, apabila masih ada pertanyaan, kami masih buka pertanyaan, bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Sembari menunggu raise hand, oke. Sini ada Bunda Alfian Widianingrum, bisa disampaikan terlebih dahulu untuk pertanyaannya ya. Silahkan Bunda. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bunda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, Prof. Sebenarnya anak saya sudah saya eh, tes untuk kesiapan masuk SD ke psikolog, dan hasilnya eh, aspek yang belum siap adalah kematangan emosi dan regulasi diri. Nah, di sini saya bingung memilih antara dua sekolah. Satu sekolah itu sangat mendukung kognitif anaknya. Cuma untuk satu sekolah yang lain itu eh, anaknya terlihat lebih nyaman karena guru yang ramah dan banyak teman-teman dari TK-nya yang di sana. Nah, yang harus saya pertimbangkan terlebih dahulu itu yang mana ya, Prof? Apakah kebutuhan sosial emosionalnya atau eh, yang mendukung kognitifnya seperti itu? Saya sangat bingung menentukan sekolah mana yang harus saya tuju. Demikian, terima kasih, Prof. Makasih Bunda Alfian. Ini harus istihoroh ya Bun. Jadi yang
eh, mungkin kalau dilihat dari informasi yang disampaikan Bunda tadi, di satu sisi mungkin ada sekolah yang secara akademik menonjol, tapi mungkin anak kurang siap. Yang kedua, walaupun sekolahnya tidak menonjol secara akademik, tetapi anaknya enjoy gitu ya. Mungkin pertimbangannya kalau mungkin saya boleh berpendapat, kok saya memilih sekolah yang kedua ya, walaupun mungkin secara akademik tidak menonjol, tetapi kalau si anak sudah nyaman, walaupun tadi mungkin hasil tes psikolognya masih ada yang perlu harus dimatangkan secara emosi, saya pikir kehadiran teman-teman yang sudah dikenal oleh Ananda itu sangat membantu untuk proses nanti ketika diadaptasi di awal sekolah gitu ya. Sehingga nanti saya pikir nanti kalau akademik itu menjadi salah satu poin penting, tetapi kembali ke tadi ya bahwa salah satu kecerdasan anak kita itu kan tidak hanya di akademik. Jadi bisa jadi dia sebenarnya punya potensi di aspek yang lain. Karena saya lihat di beberapa sekolah itu memang ada yang menonjol akademiknya gitu ya, ada yang menonjol olahraganya gitu. Tapi mungkin yang saya highlight tadi karena Ananda sudah kenal bareng temannya ya. Dan di satu sisi misalnya masih butuh support di kematangan emosi. Jadi mungkin walaupun kita pengennya dan bisa jadi anak kita secara kognitif bisa gitu ya. Jadi ya diajak diskusi saja mungkin ya Bun ya. Jadi kira-kira anak enjoy-nya yang mana? Jadi ketika misalnya dia pilih sekolah yang kedua, ya sudah bisa difasilitasi gitu. Tapi kalaupun em, Ananda pilih sekolah yang pertama gitu ya, saya pikir nanti mungkin bisa jadi anak-anak juga mungkin itu bisa dikomunikasikan dengan gurunya ya Bun ya. Karena mungkin kalau saya lihat anak-anak SD sekarang itu kan jumlahnya nggak terlalu banyak. Bahkan kalau di SD itu misalnya sekolahnya itu tidak hanya satu guru pokok, tapi biasanya ada guru pendamping. Nanti mungkin terkait kendala emosi dan lain-lain bisa disampaikan ke gurunya. Jadi kalaupun misalnya anak kita saya coba deh pengennya ke yang tadi sekolah yang mungkin satu sisi akademiknya juga bagus. Nah, mungkin di satu sisi komunikasi kita nih yang harus kuat dengan guru. Tapi kalau misalnya kita lebih memilih yang kedua, anak sudah enjoy karena sudah kenal dengan temannya, ya mungkin itu lebih lebih membantu gitu ya Bun ya. Jadi ya ada plus minusnya. Jadi nanti mungkin tergantung dari Bunda juga dan baiknya mungkin diskusi juga sih dengan Ananda ya, kira-kira nyaman dengan yang mana gitu. Karena biasanya anak-anak mungkin sudah punya pertimbangan juga. Dan kalau anak-anak sih biasanya kan memang lebih ke ikut temen ya, temennya ke situ gitu ya. Atau bundanya juga kadang sih ada juga ya, anaknya kemana aku ikut gitu. Ada juga yang masih seperti itu. Jadi eh, sebenarnya tergantung dari kita juga ya, apa namanya, sebagai orang tua, tapi akan lebih baik mungkin anak kita juga dilibatkan. Kira-kira pilih yang mana kecenderungannya. Kalau memang pilih yang A atau yang B ya kita tetap support. Hanya kalau pilih yang A mungkin yang perlu di-highlight tadi ya. Karena misalnya ada hasil tes yang menurut psikolog secara emosi misalnya belum matang, sebenarnya tetap bisa dikomunikasikan dengan gurunya untuk disupport gitu oleh gurunya. Mungkin itu Bunda Alfian. Bismillah, mudah-mudahan lancar semua. Iya, amin. Terima kasih penjelasannya, Prof. Oke, oke. Baik, terima kasih Bunda Puji atas tanggapan jawabannya dan terima kasih juga kepada Bunda Alfian tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin ini untuk sesi termin satu sudah kita cukupkan, tetapi masih ada termin dua Bunda. Sepertinya tadi di chat ada yang bertanya dari atas nama pengguna Zoom ya Bunda. Tadi menyampaikan bahwa kalau lulus TK usia baru 6 tahun, baiknya bagaimana ya untuk ke jenjang selanjutnya? Lebih baik mengulang TK atau menguatkan kesiapan anak untuk lanjut seperti itu, Bunda. Oke. Ini hampir mirip mungkin ya pertanyaannya dengan Bunda Anita tadi ya. Kalau lulus TK usia 6 tahun.
pertama kalau menurut saya sebenarnya nggak masalah anak sekolah SD usia 6 tahun ya, karena mungkin di beberapa SD negeri memang wajib 7 tahun, tetapi di beberapa swasta itu biasanya boleh sih ya 6 tahun atau 6 tahun setengah. Jadi kalau kembali sebenarnya mungkin nanti kita bisa amati kembali dari instrumen, apakah dari sisi kognitif gitu ya, kemudian dari sisi emosi, kesiapan anak belajar gitu ya, kesiapan anak masuk SD ternyata sudah terpenuhi. Saya pikir tidak masalah kalau misalnya kita memutuskan untuk Ananda lanjut ke SD. Tetapi memang tidak semua SD ya Bun ya bisa menerima anak untuk 6 tahun. Biasanya kalau negeri wajib di 7 tahun atau 6 tahun setengah ya. Tapi rata-rata sih 7 tahun. Tapi kalau untuk yang swasta biasanya 6 tahun sudah boleh tetap masuk ke mana ke SD gitu. Begitu ya Bun ya. Ya, Bunda. Oke, Baik, oke. terima kasih Bunda atas jawabannya ya untuk tadi pengguna Zoom atas nama Bunda pengguna Zoom. Selanjutnya mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir ya Bunda, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita akhiri untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Ayah dan Bunda sekalian, terima kasih atas antusiasnya. Kita akan memasuki agenda selanjutnya yaitu dokumentasi. Kami berharap Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda semuanya berkenan untuk menyalakan kamera ya. Kita akan bersama-sama melaksanakan dokumentasi terlebih dahulu. Sebenarnya ini mohon maaf Kak Wulan ada yang tanya sih satu ya dari Kak Eliza mungkin Oh yang di iya, chat. Ya, baik boleh Bunda. sebelum berfoto. Siap Bunda. Kak Eliza ya. Iya, Oh iya. iya ini nih ada Bunda. Saya bingung mau masukin TK atau preschool dulu Bunda. Semoga dapat insight dari webinar ini ya Bunda ya pertanyaannya. Ya, betul, Oh betul. ya siap Bunda. Moga Bunda bisa diberi jawaban terlebih dahulu. Terima kasih Bunda. Iya. Eh, ini karena saya baca di chat, nggih. Bunda Eliza hadir, nggih. Eh, mungkin pertimbangannya di sini sebenarnya preschool atau TK itu tergantung usia ya. Jadi sebenarnya istilah preschool sendiri kalau di Indonesia kan ada TKA, TKB gitu ada playgroup. Jadi nanti mungkin tergantung usianya ya Bun ya. Kalau memang biasanya misalnya usia 3 sampai 4 atau 4 sampai 5 itu tergantung apakah masuk di daycare, di playgroup gitu ya atau di TKA TKB. Nah, untuk TKB biasanya memang rata-rata misalnya usia 6 sampai 7 gitu ya. TKA 5 sampai 6. Nanti untuk yang playgroup 4 sampai 5. Tapi ada juga beberapa yang kelompok bermainnya itu ada KB besar, KB kecil. Sehingga tadi seperti Ananda yang sudah 6 tahun tapi sudah sekolah SD. Berarti kan bisa jadi kemampuannya lebih cepat tuh anak-anak sekarang. Sehingga usia 6 tahun mungkin sudah selesai di TKB. Nah, nanti biasanya kan ada rekomendasi tuh dari bu gurunya biasanya apakah sudah siap atau belum kan gitu ya Bun ya. Nah, jadi mungkin ini Bunda Eliza, saya belum dapat informasi sebenarnya usianya berapa tahun begitu, sehingga mau memutuskan masuk TK atau eh, preschool gitu. Kalau 5 sampai tadi ya 5 sampai 6 sebenarnya bisa ke TKA ya. Tapi kalau 4 sampai 5 mungkin bisa ke playgroup gitu. Nah, yang perlu eh, dicermati sebenarnya memang memilih playgroup juga gampang-gampang susah karena memang usia kelompok bermain menjadi sangat krusial sih. Jadi biasanya kembali ke harus mengamati apakah anak kita betah atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya tiap pulang nangis, berangkat nangis gitu, pas hanya awal nggak masalah gitu. Jadi mungkin nanti bisa menjadi salah satu bahasan yang penting juga gitu ya untuk memilih sekolah preschool. Jadi ada anak yang kalau dia enjoy di sekolah bahkan nggak mau pulang.
Tapi ada anak yang sebenarnya kalau dia tidak enjoy, mau berangkat nangis, pulang sekolah nangis, sebenarnya itu perlu dalam tanda petik ya, dipertanyakan gitu ya. Kenapa anak kita nangis nih setiap pulang atau setiap berangkat gitu. Berarti kan dia tidak enjoy ya. Jadi mungkin perlu dilihat juga ya Bunda Eliza dan ayah Bunda yang lain ketika memasukkan anak kita ke lembaga non formal gitu ya, preschool kah, playgroup gitu ya, atau ke taman kanak-kanak, apakah dia cukup enjoy atau tidak. Jadi mungkin saya butuh informasi sebenarnya Bunda Eliza apakah usianya berapa begitu, karena memang itu menjadi sangat penting juga apakah anak kita bisa masuk ke TK ya, ke TK atau ke mana, ke kelompok bermain gitu. Halo, monggo mungkin itu Kak Ulan. Ya, siap. Siap, terima kasih Bunda. Alhamdulillah, sepertinya di kolom chat tidak ada yang terlewat lagi ya Bunda ya. Ya, Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Ayah dan Bunda semua atas antusiasnya dan kepada Bunda Puji yang telah menjawab pertanyaannya dengan sangat jelas dan aplikatif. Semoga jawaban-jawaban tadi yang disampaikan dapat menjadi bekal kita semua untuk menampingi tumbuh kembang anak kita ke depannya. Baik, Ayah dan Bunda sekalian, mohon izin untuk on cam ya semuanya karena kita akan melaksanakan dokumentasi. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi dari Bunda Yolanda, Bunda. ya, ya, boleh. Apakah mau dijawab terlebih dahulu atau mau melalui chat grup Bunda? Ya, boleh di chat di grup aja. Oh ya, siap. Begitu ya Bunda Yolanda, nanti insya Allah akan dijawab melalui kesempatan di chat grup. Kita langsung saja ke dokumentasi. Akan dibantu panitia kepada panitia yang bertugas untuk meng-screenshot ya. Pada malam hari ini dipersilahkan. Sambil saya hitung 1, 2, 3 ya Bunda semuanya berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi Ayah dan Bunda. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda semuanya. Sebelum saya tutup di sini ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mohon berkenan Ayah dan Bunda untuk mengisi post-test. Untuk linknya akan dibagikan oleh panitia melalui WhatsApp group. Dan nanti ada barcode yang bisa di-scan oleh Bapak dan Ibu maupun Ayah dan Bunda semuanya. Lalu, materi webinar ini dan rekaman Zoom serta e-course parenting akan dibagikan melalui grup peserta, sehingga tetap standby di grup ya untuk Ayah dan Bunda sekalian. Dan yang terakhir, jangan lupa mengikuti berbagai program edukatif berikutnya dari Ayah dan Bunda Istimewa dan Tumbuhpedia yang tentunya tidak kalah menarik dari agenda pada malam hari ini. Silahkan Ayah dan Bunda untuk mengisi post-test terlebih dahulu, kurang lebih 1 sampai 2 menit untuk menyempatkan waktunya agar dapat menjadi evaluasi ataupun perbaikan kita agenda-agenda selanjutnya dan menjadi suatu feedback yang positif untuk kita semua tentunya. Baik Ayah dan Bunda, tidak terasa bahwa kebersamaan kita yang selama ini kurang lebih 90 menit ya telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, mohon berkenan bisa di-scan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu maupun Ayah dan Bunda semuanya untuk mengisi post-test terlebih dahulu. Saya berikan waktu kurang lebih 1 menit terlebih dahulu. Apabila ada yang terkendala, bisa disampaikan ke panitia untuk post-test ini. Oke, baik. Sambil mengerjakan post-test atau mengisi post-test, bahwa malam hari ini kita sudah banyak belajar bahwa setiap anak ini pasti memiliki keunikan, karakteristik, dan di setiap keluarga pasti memiliki pertimbangan, dan setiap keputusan pendidikan yang kita ambil hari ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan masa depan mereka. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Pujiyanti Fauziah MPD atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh ayah dan bunda hebat yang telah hadir pada malam hari ini, aktif berdiskusi, dan membersamai acara
acara hingga akhir pada malam hari ini. Namun, di sini saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara webinar pada malam hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Salam ayah dan bunda hebat semuanya. Makasih semua. Terima kasih bunda dan semuanya.